Ya, dalam sepekan terakhir pemirsa, dunia pemberitaan banyak diramaikan dengan adanya kisruh atau kegaduhan yang dilakukan oleh para pembantu presiden. Ada perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para menteri atau para pembantu presiden ini. Akankah kabinet Jokowi ini gaduh lagi? Itulah yang akan kita bahas dan akan kita perbincangkan dalam Talk to iNews pada malam hari ini bersama saya Rizka Indah. Namun sebelum kami akan memulai perbincangan kita terkait dengan kegaduhan yang terjadi dalam kabinet kerja Jokowi, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa informasi kepada Anda seputar peristiwa yang terjadi pada hari ini. Pemirsa, kalau Anda masih ingat, terpidana 15 tahun penjara Labora Sitorus siang tadi dinyatakan sebagai buron atau masuk dalam daftar pencarian orang ketika ratusan aparat gabungan TNI Polri melakukan penjemputan paksa di rumahnya di kota Sorong, Papua. 600 polisi dengan dukungan Barakuda ini pemirsa mengepung kantor PT Rotua untuk mengeksekusi terpidana kasus rekening gendut Labora Sitorus. Namun eksekusi ini berlangsung tegang karena mendapatkan perlawanan dari para karyawan PT Rotua. Petugas eksekusi yang dikerahkan terpaksa mendobrak tembok perusahaan karena terus mendapatkan perlawanan dari dalam area perusahaan. Namun setelah berhasil masuk ke dalam area perusahaan, Labora Sitorus ternyata sudah kabur terlebih dahulu melalui jalur laut. Dan kini pemirsa, Labora Sitorus masuk dalam daftar pencarian orang. Labora ini sendiri merupakan seorang polisi berpangkat Ajun Inspektur 1 yang terlibat dalam kasus rekening gendut sebesar 1,5 triliun rupiah. Pemirsa, siang tadi kapal motor penumpang jenis Roro Ravelia 2 dari pelabuhan Gilimanuk menuju pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur tenggelam. Belum diketahui pasti penyebab tenggelamnya kapal tersebut. Inilah pemirsa, kami hadirkan detik-detik tenggelamnya KMP jenis Roro Ravelia 2 yang direkam dari kamera amatir milik warga. Kapal ini mengangkut 77 penumpang, 4 mobil pick-up, 4 truk tronton, 18 truk sedang, dan 4 kendaraan kecil. Tim SAR gabungan yang diberangkatkan untuk mengevakuasi penumpang kapal yang tenggelam di Selat Bali. Mereka pun berasal dari berbagai satuan penyelamat, mulai dari tim SAR TNI Angkatan Laut, Polri, hingga tim SAR dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan selanjutnya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini terkait dengan proses evakuasi tenggelamnya kapal, kita sudah tersambung dengan kontributor MNC Media Eko Suryono yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Eko Suryono. Baik, Indah. Ya, Mas Eko, untuk malam hari ini, apakah memang proses evakuasi masih berlangsung? Bisa saya sampaikan bahwa upaya evakuasi penumpang KMP Ravelia 2 telah dihentikan sebelum pukul 18.00 WIB. Namun dari laporan tim penyelam, sebagaimana disampaikan oleh Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama, disampaikan bahwa salah seorang penyelam sempat melihat seorang korban yang terjepit berjenis kelamin laki-laki, namun karena kondisi cuaca cukup gelap sehingga upaya evakuasi akan dilanjutkan kembali besok pagi. Demikian, Rizky. Ya, hingga malam hari ini sudah berapa jumlah korban yang berhasil dievakuasi? Dari data yang kami terima dari Posko SDP Ketapang Banyuwangi, tercatat sudah ada 76 orang, 14 orang diantaranya berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan, sedangkan sebagian diantaranya juga ada yang sudah pulang,
Dan ada 4 orang yang tercatat hingga kini belum diketahui nasibnya, antara lain nahkoda kapal Rafflesia 2, Bambang Suryo, Ya. Mualim 1, Pujo Harwanto, kemudian seorang ibu berusia 25 tahun bersama 18 bulan bersama anaknya yang masih berusia 18 bulan. Demikian begitu. Ya, dan untuk proses evakuasi sendiri rencananya akan dilanjutkan besok sesuai dengan keterangan yang baru saja Anda sampaikan. Kira-kira pukul berapa proses evakuasi ini akan dilakukan kembali esok? Rencana evakuasi akan dilanjutkan pada pukul 06.00 WIB untuk memastikan korban yang sudah terlihat oleh seorang penyelam sore tadi. Demikian, Rizky. Ya, untuk saat ini situasi di sekitar Anda yang berada di kawasan Pelabuhan Ketapang, betul? Situasi di posko masih tampak ramai. Sedangkan di lokasi tenggelamnya KMP Rafflesia 2 sudah terlihat sepi karena memang upaya atau kegiatan tim SAR sudah dihentikan sebelum maghrib tadi. Demikian, Rizky. Ya, adakah terlihat warga atau mungkin anggota keluarga atau keluarga yang saat ini mencari keberadaan keluarganya begitu dari posko yang mungkin sudah ada saat ini di Pelabuhan Ketapang? Yang terlihat memang sudah sejak sore tadi begitu ada informasi, ada kepastian bahwa KMP Rafflesia 2 tenggelam telah banyak dipenuhi oleh korban yang telah berhasil dievakuasi dengan selamat dan beberapa keluarga di antaranya juga sudah terlihat di posko yang telah disediakan oleh kantor SDP Ketapang Banyuwangi. Demikian, Rizky. Ya, kalau untuk cuaca sendiri, Eko Suryono malam hari ini seperti apa? Malam hari ini masih kondusif, terlihat dari gelombang yang ada di Selat Bali juga tampak tenang, tidak bergelombang cukup signifikan. Begitu juga embusan angin juga tidak terlihat kencang. Jadi sejak siang tadi bahwa kondisi cuaca di Selat Bali relatif cukup baik itu kondisi cuaca maupun kondisi perairannya. Demikian, Rizky. Ya, Eko Suryono. Baik. Ya, baik, informasi terbaru pemirsa yang sudah disampaikan oleh kontributor kami, kontributor MNC Media yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Suryono. Terima kasih, Eko. Kami akan terus mendapatkan informasi terbaru dari Anda terkait dengan tenggelamnya kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan pemirsa, kita berlanjut ke informasi berikutnya terkait dengan pencalonan DKI 1, calon gubernur DKI Jakarta Ahmad Dhani dan juga Yusril Iza Mahendra melakukan pertemuan politik di kediaman Ahmad Dhani di kawasan Jakarta Selatan siang tadi. Dalam pertemuan tersebut, Yusril Iza Mahendra dan juga Ahmad Dhani menyatakan optimis untuk maju sebagai calon DKI 1 melawan petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Politisi Yusril Iza Mahendra mendatangi kediaman musisi Ahmad Dhani di Bilangan, Jakarta Selatan, Jumat siang. Dalam jumpa wartawan, Ahmad Dhani menegaskan langkah politik yang dilakukannya guna membuktikan keseriusannya maju sebagai calon DKI 1. Nah, apa yang kita lakukan ini untuk membendung opini-opini publik bahwa Pak Yusril dan saya itu tidak punya track record. Jadi maka dari itu pentingnya kita melakukan sebuah sosialisasi, komunikasi politik dan lain-lain. Sementara itu, politisi Yusril Iza Mahendra mengungkapkan dirinya tidak takut terhadap calon bertahan Basuki Cahayapurnama dan menyelesaikan proses demokrasi dengan adil. Mengapa kita harus menganggap ini sudah ada ketakutan akan kalah? Ya. Saya merasa tidak. Jadi tentu politik itu didasarkan pada keyakinan dan didasarkan pada satu kalkulasi real di lapangan. Dalam pertemuan syarat politik itu, keduanya sepakat untuk mendukung satu sama lain dan mengikuti mekanisme yang ada dalam partai. Ya,
Ya pemirsa, selanjutnya terkait dengan temuan bungkus kabel di gorong-gorong, pihak Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sampah kabel yang ditemukan di gorong-gorong tersebut adalah milik PT PLN. Namun hal tersebut dibantah oleh manajer bidang komunikasi Aris dari PLN yang menyatakan bahwa kabel yang ditemukan tersebut beda dengan yang dimiliki oleh PT PLN. Terkait penemuan gulungan kabel di gorong-gorong Jalan Merdeka Selatan beberapa hari lalu sempat mengundang pertanyaan besar. Disinyalir ada oknum yang sengaja menaruh kabel tersebut di gorong-gorong untuk menutup saluran air. Polisi yang langsung mengambil barang bukti untuk diobservasi menyatakan bahwa kabel tersebut milik PT PLN. Pernyataan tersebut langsung disanggah oleh manajer komunikasi dan hukum Aris Duyanto. Itu ternyata diameternya itu 3 sampai 5 cm. Panjang kabelnya itu 150 sampai dengan 180 cm. Sedangkan milik PLN yang tertanam di tanah itu ya, namanya kabel tanam sebetulnya. Tapi terkenal kabel tanah itu berdiameter 10 cm. Aris juga menunjukkan bukti gambar yang ditemukan dan dibandingkan dengan milik PLN jelas berbeda karena ukurannya dimiliki juga berbeda. Sejauh ini PLN belum menemui pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas soal kabel ini. Ya pemirsa, kegaduhan yang terjadi di Kabinet Kerja Joko Widodo mengundang banyak komentar. Di antaranya adalah komentar yang diajukan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan juga Ketua DPD Irman Gusman. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengkritisi kegaduhan yang kembali terjadi di Kabinet Kerja. Itu tentu kabinet punya pimpinan presiden, ya. Kalau ada perbedaan selesaikan di internal, di lapor kabinet. Sungguh sekali lagi tidak etis, tidak elok, tidak melanggar etika kalau pertengkaran antara kolegа kabinet di depan publik, media sehingga rakyat tahu, ya. Menurunkan wibawa kepemimpinan Bapak Presiden. Ya. Oleh karena itu saya kira ini harus terakhir dan tidak boleh terjadi lagi. Menurut Zulkifli, tidak sepantasnya perbedaan pendapat antar anggota kabinet dipertontonkan di depan publik yang berujung menjadi kegaduhan politik. Ya, terkait dengan kegaduhan yang terjadi di kalangan pembantu presiden ini pemirsa akan kami bahas lebih lanjut di Top 2 News. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.